Belum adanya kepastian terkait capres dan cawapres yang akan diusung Gerindra PKB membuat gusar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan hingga saat ini belum ada pertemuan khusus antara dirinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk memutuskan siapa capres dan cawapres yang akan diusung. Apalagi antara dirinya dan Prabowo sama-sama ngotot ingin menjadi capres. Padahal deklarasi koalisi antara Gerindra dan PKB sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Merasa belum ada kepastian, Caimin pun mengancam akan membuat komposisi baru yang berarti koalisi Gerindra PKB bubar. Kegusaran Caimin pun makin besar setelah munculnya wacana duet Prabowo dan Ganjar. Wacana duet Prabowo dan Ganjar menjadikan posisi Caimin terancam untuk berduet dengan Prabowo dalam Pilpres yang akan datang. Apalagi Caimin sudah lebih dahulu membentuk koalisi dengan Gerindra. Sikap Caimin dengan gerbong PKB memutuskan koalisi dengan Gerindra tentu dilandasi hitungan politik. Minimal kalau tidak menjadi capres, Caimin bisa menjadi cawapres Prabowo. Ancaman Caimin ini akan membuat poros baru bisa dimaknai kalau Caimin tidak mau berkoalisi dengan Gerindra bila dirinya tidak bisa tampil dalam Pilpres akan datang. Dan tidak menutup kemungkinan Caimin akan menganulir keputusan berkoalisi dengan Gerindra dan benar-benar memilih membuat komposisi baru. Karena Caimin dengan PKB-nya selama ini dikenal lentur, bahkan terkesan pragmatis dalam sikap politiknya. Seriuskah Caimin atau hanya sekedar manuver politik semata untuk mengalihkan perhatian publik terkait munculnya statement dari KPK yang akan membuka kembali kasus durian kardus tahun 2011 yang lalu? Yang disinyalir ada keterlibatan Caimin sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu. Caimin diduga menerima uang suap 1,5 miliar melalui anak buahnya dari pengusaha bernama Darmawati terkait program percepatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal. Munculnya kasus ini kembali ke permukaan tentu mengusik dan membuat posisi Caimin terancam bila benar-benar KPK menemukan keterlibatan dirinya. Dan pastinya munculnya kasus durian gabus saat ini akan berpengaruh pada penilaian masyarakat pada Caimin dan tentunya berdampak pada popularitas dan elektabilitasnya untuk maju dalam Pilpres yang akan datang.
Gerindra sendiri memilih menyikapi secara bijak terkait statement Caimin ini, yang mengancam keluar dari koalisi dan membentuk komposisi baru. Tidak seperti partai lain atau koalisi partai lain yang reaktif, Gerindra memilih jawaban yang mendinginkan suasana. Gerindra memastikan kesepakatan koalisi Gerindra-PKB akan tetap jalan sesuai dengan komitmen yang disepakati. Bahwa terkait soal capres dan cawapres yang akan diputuskan, Gerindra memastikan dalam waktu tidak lama lagi semua akan diputuskan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo dan Ketua Umum PKB Caimin. Karena sesuai kesepakatan yang ditandatangani, kedua ketua umum tersebut tidak hanya memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa capres dan cawapres, tetapi juga memiliki hak memvetokan siapa saja nama-nama yang diajukan nantinya. Pasangan Pak Prabowo, tentunya kita sudah sama-sama tahu bahwa yang menentukan presiden dan wakil presiden koalisi Gerindra PKB yaitu nanti Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin. Wacana duet Prabowo-Ganjar memang muncul ke publik menyusul sinyal dukungan dari Jokowi pada Prabowo. Ini jatahnya Pak Prabowo. Dan sinyal ini ditangkap oleh para relawan Jokowi dengan serius. Relawan Jokowi yang tergabung dalam Projo sendiri sudah bertemu langsung dengan Prabowo. Dan terkait duet Prabowo-Ganjar pun terlihat kalau relawan tidak mempermasalahkan, karena dalam musyawarah para relawan memang nama Prabowo dan Ganjar masuk dalam radar mereka. Dan mereka pun memastikan akan mendukung capres yang didukung Jokowi. Pokoknya kita ikut Pak Jokowi ikut Pak Prabowo, kita dukung. Sedangkan PDIP sebagai partai tempat Ganjar bernaung lebih memilih tidak berkomentar banyak soal wacana duet Prabowo-Ganjar. Karena dalam mekanisme partai, soal siapa capres adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan pada waktu dan momentum yang tepat pasti akan diumumkan. Statement Caimin yang akan membuat komposisi baru bisa saja dimaknai serius. Bila dikaitkan dengan ambisinya menjadi capres atau cawapres dari koalisi Gerindra PKB. Karena Caimin sendiri memang sejak 2019 yang lalu berambisi maju dalam konstelasi Pilpres dengan berharap menjadi wakil Jokowi. Dan pada Pilpres 2024, Caimin seolah ingin mengulang untuk menunaikan ambisi untuk bisa maju dalam Pilpres 2024. Namun bila melihat data hasil survei, posisi Caimin masih sangat jauh elektabilitasnya dibanding Prabowo, Anies, Ganjar, bahkan Ridwan Kamil sekalipun.
bila Caimin hanya mengandalkan suara NU dari PKB, rasanya belum cukup untuk meyakinkan akan kekuatan untuk memenangkan Pilpres. Karena suara NU pun dipastikan terpecah. Meskipun Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai basis NU, tapi faktanya elektabilitas PDIP jauh lebih unggul dari PKB. Sehingga kalaupun nanti terjadi duet Prabowo Ganjar, tetap saja akan memiliki kekuatan di akar rumput basis NU. Jadi, agak sulit posisi PKB bila bermanuver untuk keluar dari koalisi Gerindra PKB. Karena kalaupun mau membentuk oposisi baru, kayaknya agak sulit karena sudah ada KIM dan rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Apalagi bila berharap menjadi capres atau cawapres dalam komposisi baru atau poros yang sudah ada. Sedikit sulit rasanya bagi Caimin. Lalu apakah PKB akan bergabung dengan salah satu koalisi tersebut dengan jadi pendukung? Tentu bila keputusan ini diambil, nilai tawar PKB bisa sangat rendah. Karena masing-masing koalisi sudah punya hitungan lebih dahulu dan pasti memprioritaskan partai yang sudah dahulu berkoalisi.